BTR seperti yang aku udah bilang tadi. Game pertama, game kedua, game ketiga, game ini aku udah bahas segala macam. Dan kita sebenarnya bisa 3 chicken sebenarnya. Tapi hari pertama ini yang sebenarnya gameplay sebenarnya EVOS. Emang mainnya rapi, konsisten, firepower, cover, saling cover segala macam itu emang benar-benar bagus menurut aku pribadi. Jadi match 1, match 2 itu Galang main. Oke. Oke. Match 3 Abi main. Oke. Dan seterusnya Abi main. Tapi sakitnya Abi itu nggak separah yang digembar-gemburkan di sosial media, ngerti nggak? Sama di e-sport maupun di Sukan, pemain bola kalau pas demam dia itu harus nunggu dia benar-benar fit. Benar apa enggak? Betul. Kalau enggak benar-benar fit, pelatihnya nggak bakal turunin player itu, benar apa enggak? Betul. Nah, lu mikir kalau benar-benar Abi nggak fit dan aku maksa Abi, Bi lu harus main sekarang saya final dan segala macam. Abi nggak bakal main game 1. Terus aku bilang ke Abi juga, Bi kamu kuat apa enggak? Kamu kuat apa enggak? Abi bilang masih bisa nih, masih bisa. Aku nggak langsung masuk ke game kedua. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Lu main aja di game ketiga. Gue bilang gitu ke Abi. Tapi kalau aku lihat lu lemas-lemas atau kamu sendiri mengadu ke aku, nah jadi pas dia bangun tidur aku suruh dia main dulu TDM 2 game 3 game. Lihat dia bisa lihat layar apa enggak. Sebelum mulai ketika game 1 game 2 aku juga bilang ke Abi, Abi lu coba aja main TDM dulu. Supaya lu biasa sama lihat layar. Biar entar nanti lu nggak pusing gitu. Karena lumayan cukup lama lah ya dia nggak. Ya lumayan, ya benar lumayan cukup lama. Oke. Jadi makanya aku nggak mainin Ryzen di game 1 dan game 2 gitu. Karena aku nggak mau maksa orang sakit main gitu. Biasa satu tim yang selalu telat panas. Oke. Tapi udah terbukti di PMPL Grand Final kemarin yang notabene 3 hari mereka hashtag 2. Jadi menurut gue sebenarnya itu udah agak lu benahin lah istilahnya lah di sana. Secara tidak langsung lah kalau menurut pendapat gua gitu. Oke. Ya kan? And then untuk hari ini di peringkat 5 Sen. Udah bisa. Ya. Cuman dia belum fit aja. Udah mendingan. Mendingan ya bahasanya. Udah good. Itu mending ya. Feeling good gitu. Dia terus-terusan bilang I'm feeling good, I'm feeling good. Tapi balik lagi obat kita kasih, makan dijaga dan segala macam. Dia udah nggak ngerokok berapa lama dan segala macam. Oke, di Grand Final Indo itu aku nggak ngerasa kita itu hari pertama burik kan, hari kedua ngegas kalau nggak salah di Grand Final. Apa hari pertama? Hari pertama juga oke lah. Ya gini-gini ya gitu. Gini-gini middle ya, sama ya middle ya. Jadi menurut aku ya itu aku lagi dalam fase membenarkan kayak udah nggak aku bilang ke anak-anak udah nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten aja. Udah. Itu. Jadi cukup puas dengan 53 poin ini peringkat kelima. Sebenarnya enggak karena ya itu salahnya dari aku. Oke. Yang cuma Cera game kelima Miramar. Ya, Miramar nabrak Aura itu salah aku. Oke, itu salah aku. Salah aku karena nggak nyampai informasi secukupnya ke anak-anak. Dan game ke-6 itu ya kita timingnya salah. Mobilnya itu udah ya timing rotasinya juga belum enggak pas terlalu. Aku bisa bilang terburu sih. Terlalu terburu-buru ya. Tapi baik lagi sih aman. Kok aku absennya kok? Oh udah. Dia udah tahu kita di Discord mana. Iya. Bujet. Tidur. Tuh kan? Kok lama teman. Oke, ya absen. 2 jam absen. Ya absen udah. Oke. Apa-apa. Tapi yang bawah ini jangan ngobrol sama dia. Nah gini Koet, jadi tadi gini aku juga viewers banyak bilang Koet ya kan. Tapi tadi Jangs marah-marah di live-nya Koet. Coba dong Jangs ngomong lagi. Gak apa bro, aku sebenarnya gak. Kok aku dipaksa kok. Pablo kamu tinggal di mana? Gading Serpong kok. Oke, besok kamu ke GH aja. Kayaknya buat counter efek Pablo itu kamu perlu mampir ke GH-nya langsung. Lihat langsung gitu. Gue cukup yakin sih. Cukup yakin apa? Cukup yakin gue Indonesia ini bagus. Gue liat permainan mereka tadi gue nonton, walaupun gue nggak terlalu fokus, tapi memang permainan Indonesia ini hari keren sih menurut gue.
Ya kalau aku setuju. Sebenarnya yang kayak aku bilang di kemarin aku sempat bilang tentang EVOS. Aku sebenarnya emang benar-benar jujur, jujur. Ini udah namanya Indo Pride gitu kan. Jadi aku bakal aja. Sebenarnya ini gameplay yang harus ditunjukkan oleh EVOS ketika Grand Final kemarin. Harusnya. Ini sebenarnya gameplaynya mereka menurut aku. Harusnya. Di hari pertama ya, hari kedua, hari ketiga aku nggak tahu gimana. Tapi hari pertama ini yang sebenarnya gameplay sebenarnya EVOS. Emang mainnya rapi, konsisten, firepower, cover, saling cover segala macam. Itu emang benar-benar bagus menurut aku pribadi. Halo Ciasyu. Dan emang benar-benar bisa lihat sih tim Indo ini sekarang lagi mendominasi banget gua. Dan tim Thailand masih tim Thailand ada Infinity enggak sih. Tim Thailand enggak ada di hashtag. Ya, hashtag 7. Enggak. Tuh. Hashtag 5 enggak ada tim Thailand. Tim Thailand tuh paling tinggi nomor 8. Indo GG, Cok. Iya. Nah, jadi adakah ini kejatuhan Thailand? Tapi kita nggak bisa ini, kalau aku sebenarnya masih awal untuk kita memutuskan bahwa menjudge zaman kejatuhan Thailand. Tapi besok bisa ini masih kelihatan. Awal. Iya, makanya besok baru kita bisa kelihatan. Ini baru hari pertama. Tapi adakah mungkin ini adalah zaman kejatuhan Thailand? Karena benar, Thailand emang performanya mereka belum benar-benar kompak menurut aku pribadi. Naik ke 5 besar. Nah, 5 besar ini dari 5 besar 2 Vietnam, 3 Indonesia. Apakah kita bakal lihat di ujung-ujung turnamen ini 5 besar ini dari 2 negara aja? Gue percaya bisa sih. Kalau aku satu negara fix 5 top 5 ada Indonesia. Satu negara yang paling banyak Indonesia. Kalau aku fix Indonesia. Fix, aku pun yakin. Karena bukan aku satu Vietnam, mungkin satu Kamboja, Jangs, katanya Jangs. Oh iya, satu Vietnam, satu Kamboja. Ya intinya bagian-bagian itu lah. Cuman ya Kamboja sama Vietnam kan sebelah-sebelah kalau nggak salah aku. Ya kan? Apa enggak? Ya sama lah, Kamboja udahlah sama ya, udah bodo amat. Udah oke lah. Terus ya mungkin buat teman-temanku di Malai, bukan aku menjilat Indonesia, enggak, tapi benar-benar emang lagi sekarang prestasi tim-tim Indonesia lagi di atas. Untuk hari pertama ini memang terlalu di atas. Ya. Tim Indo 3 tim top 5 predict gue sama Komek, sama. Makanya aku bukan jilatin dan segala macam, cuman ya dari prestasi tim Indo, tim Malai belum mendapat momentum. Menurut aku dari Malai satu tim doang yang ada pengalaman di season 2. 2 tim lagi itu 0 pengalaman di SEA, RSG sama Dinggos. Nah, jadi mereka bisa ke atas melonjak, tapi hari kedua dan hari ketiga prestasi mereka harus benar-benar kompak, harus benar-benar maksimal. Mereka bisa ke arah top 5 besar, tapi butuh effort butuh effort banget. Berdasarkan game hari pertama top 5 ini Indonesia udah 3 tim nih. Ya, 3 tim nih. Emang BTR sama Aura bakal saingan di hari kedua, ketiga predi gue katanya. Gak tahu sih Aura ini gimana. Aura ini ngeyel. Nah, BTR seperti yang aku udah 4 bilang tadi. Game pertama, game kedua, game ketiga, game ini aku udah bahas segala macam. Dan kita sebenarnya bisa 3 chicken sebenarnya. 3 chicken yang 4, 3 itu emang benar-benar sebenarnya kalau nggak ada mistik aja udah. Oke, 4 yang 4 ya mungkin itu Lone Survivor si Luxi. Benar nggak yang di Miramar sendirian, hashtag 4. Dari hashtag 15 kita buang aja match yang itu. Yang hashtag 3 itu sebenarnya bisa chicken. Irengel. Kalau Zuxi nggak keculik itu bisa chicken. Aku yakin. Terus yang Sunhawk. Kalau aja benar-benar apa yang aku eval sama anak-anak tadi benar-benar jadi fix chicken. Cuman balik lagi. Maaf Jang, it's luck match menurut gua. Ya kan tadi kan aku udah bilang Aku udah bilang kita buang yang match Luxi. Kita ambil aja yang ketiga gitu. Yang 3 ini, yang hashtag 3 ini sebenarnya bisa chicken. Sebenarnya menurut aku pribadi, sebenarnya bisa chicken. Cuman ada beberapa mistik kecil yang udah dibahas sama aku sama anak-anak juga. Ya udah, kita lupakan aja. 15-16 ada kendala, ada mistik juga, dan itu udah di fix dan aku nggak mau bahas
karena ini BTR dan turnamen belum selesai. Kalau turnamen udah selesai aku nggak apa-apa bahas. Iya betul. Jadi BTR aku ya bro dengan rasa hormat, with all due respect, kita skip ke 4. Enggak, satu Kita- dulu. Aku satu dulu. Oke. Oke. Aku mau take credit banget buat Luxi sih. Untuk hari ini. Iya. Luxi lagi dalam performanya dia. Itu Dia memang harus kita benar-benar take on form. credit sih. Gue lihat dari cara mereka, dari cara dia dan bisa dapet 3 itu yang ya kita ngomong mau nyampah mau apapun, dapatlah dia 3 kill ya. Oke. Take credit Dia banget benar, sih. iya emang benar-benar Luxi lagi on form. Luxi 12 kill kalau nggak salah aku 12 hari ini total 12 sampai 12 total. Kalau nggak salah 12. 12. Karena di game kelima aku sempat lihat dia top kill, dia nomor 1 12 kill. Game ke-6 dia nggak main. Emang kosong gitu killnya. Jadi gini, apakah Luxi karena main Valorant ayamnya nembak PUBG lebih bagus? Enggak. Kalau aku pribadi dia doang yang belum dapat MVP. Sering Zuxi Ryzen. Oh ya, always them. Always them. Jadi mungkin dia nggak lihat MVP. Mungkin dia emang nggak peduli. Tapi dia lepas ya banget udah. mainnya. Mainnya lepas. Mainnya kalau lu lihat dari game 1 sampai game 6 dia main itu benar-benar emang dia itu udah siap. Emang dia mau mempertahankan kejuaraan. Karena sebelum game mulai dia bangun pagi. Aku mau mandi. Dia keluar dari kamar. Aku nanya, "Lu udah siap belum?" Nah, dengan ya kalian tahulah si Bagus itu gimana. Udah siap gua anjing. Gitu. Udah siap gua anjing. Ada perkataan-perkataan ujungnya. Tapi emang benar-benar confident-nya dia itu benar-benar tinggi, terbukti dan performanya dia itu emang benar-benar kayak aku bilang di awal-awal tadi. Ini sebenarnya permainan EVOS yang harus ditunjuk di grand final Indonesia. Emang dari line-up-nya mereka, dari firepower setiap pemain, dari pengalaman yang ada di Microboy, dari pengalaman yang ada di Sinyo. Ini seharusnya gameplay EVOS Reborn menurut aku. Kalau kamu gimana, Bro? Kalau kamu? Ya, memang aku juga kan udah sempat bilang EVOS ini sebenarnya yang entah di grand final kemarin entah mengapa kita nggak tahu. Tapi ya memang inilah EVOS gitu. Percis sama kayak dia pas di Super Weekend segala macam kan. Iya. Tapi aku mau take credit satu hal, ada yang aku nonton dari EVOS tadi aku perhatiin. Seharusnya mereka bisa chicken tuh di Miramar. Yang game kedua. Menurut aku itu Laizer apakah FKF? Laizer. Salah banget. Laizer nggak nyangka di Batu itu ada orang. Dia nggak siap. Kalau menurut gua. Aku nggak tahu sih. Tapi keadaan dia nge-push kayak dia nggak siap. Kalau di Batu itu ada orang. Kayak dia kaget loh. Kalau dia tahu dia udah pre fire duluan, tapi dia nembaknya lambat. Kayak dia kaget. Gue setuju. Kalau aku karena setahu gue dia ada memberikan tembakan sama lempar-lempar granat tuh dari Batu. Enggak, Bro. Kalau lu lihat benar-benar kayak dari pos aku itu lihat body language-nya Laizer ya. Oh, body language Laizer, yes. Oke, dari body language-nya Laizer dia udah kayak lihat Batu, dia kayak ragu gitu di Batu ini ada orang apa enggak dia. Batu ini ada orang apa enggak. Pas dia maju, pelor UMP-nya dia itu keluarnya telat. Dia nggak pre-fire. Intinya dia nggak pre-fire. Kalau dia nggak pre-fire, intinya dia nggak tahu di Batu itu ada orang. Dia di HBD pasti. Oke, mungkin itu dari perspektif aku.